Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu pernah melihat atau bahkan menggunakan perasan lemon dan daun sirih. Nah, perasan lemon apabila kita cicipi akan terasa asam dan apabila mengenai tangan akan terasa kesat. Berbeda dengan perasan daun sirih yang apabila terkena tangan akan terasa licin dan jika kita cicipi maka akan terasa pahit. Nah, lemon merupakan salah satu contoh senyawa asam, sedangkan daun sirih adalah contoh senyawa basa. Pertanyaannya, mengapa bahan-bahan tersebut mempunyai sifat asam dan basa? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan larutan asam dan basa? Nah, asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dulu, di mana istilah asam berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka, dan istilah basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Nah, ada 3 teori yang menjelaskan definisi asam dan basa menurut para ahli, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Arrhenius adalah seorang ilmuwan kimia dari Swedia yang berhasil mengemukakan konsep asam dan basa yang dapat diterima sampai saat ini, di mana konsepnya dikenal dengan teori asam basa Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan ion hidronium atau H3O+ saat dilarutkan dalam air. Sebagai contoh, asam klorida atau HCl yang dilarutkan dalam air melepaskan ion hidronium dengan reaksi HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam pembahasan, biasanya digunakan H+ sebagai kependekan dari ion hidronium dan penghilangan molekul air yang melarutkan senyawa tersebut, sehingga reaksi ini dapat dituliskan menjadi HCl terion menghasilkan H+ ditambah Cl-. Nah, contoh lainnya adalah asam sulfat atau H2SO4 yang juga menghasilkan ion hidronium ketika dilarutkan dalam air dengan reaksi H2SO4 ditambah 2H2O menghasilkan 2H3O+ ditambah SO4 2-. Atau dapat disederhanakan menjadi H2SO4 terurai menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Nah, berdasarkan teori Arrhenius ini, yang menyebabkan suatu larutan bersifat asam adalah ion H+ atau H3O+ yang dihasilkan. Nah, ion H+ dari ionisasi 1 mol asam disebut dengan valensi asam. Sedangkan anion yang dihasilkan disebut dengan anion sisa asam. Sehingga untuk HCl, valensi asamnya adalah 1 karena H+ yang dihasilkan 1 dan anion sisa asamnya adalah Cl-. Kemudian untuk H2SO4, valensi asamnya adalah 2 karena H+ yang dihasilkan 2 dan anion sisa asamnya adalah SO4 2-. Selanjutnya, berdasarkan jumlah H+ yang dihasilkan ketika larut dalam air, asam kemudian dibagi menjadi asam monoprotik, diprotik, dan triprotik. Nah, asam monoprotik merupakan asam yang dalam pelarut air dapat menghasilkan 1 ion H+. Contohnya adalah HCl dan HNO3 dengan reaksi ionisasi sebagai berikut. Terlihat ya, bahwa H+ yang dihasilkan berjumlah 1. Selanjutnya, asam diprotik adalah asam yang dalam air dapat menghasilkan 2 ion H+. Contohnya adalah H2SO4 dan H2S dengan reaksi ionisasinya sebagai berikut. Terlihat juga ya, bahwa H+ yang dihasilkan berjumlah 2. Nah, adapun asam triprotik adalah asam yang dalam air menghasilkan 3 ion H+. Contohnya adalah H3PO4,
dan H3ASO3 dengan reaksi ionisasi sebagai berikut. Selanjutnya, bagaimana definisi basa menurut Arrhenius? Nah, menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Contohnya adalah natrium hidroksida atau NaOH yang melepas ion OH- dalam air dengan reaksi NaOH terurai menjadi Na+ ditambah OH-. Contoh lainnya adalah barium hidroksida atau BaOH2 yang dalam air juga melepaskan ion OH- dengan reaksi BaOH2 terion menghasilkan 2 OH- ditambah Ba2+. Nah, berdasarkan teori Arrhenius ini, yang menyebabkan suatu larutan bersifat basa adalah ion OH- yang dihasilkan. Nah, jumlah ion OH- dari ionisasi 1 mol basa kita sebut sebagai valensi basa, sedangkan kation yang dihasilkan disebut dengan kation sisa basa. Sehingga untuk NaOH, valensi basanya adalah 1 karena OH- yang dihasilkan 1 dan kation sisa basanya adalah Na+. Kemudian untuk BaOH2, valensi basanya adalah 2 karena OH- yang dihasilkan 2 dan kation sisa basanya adalah Ba2+. Selanjutnya, berdasarkan jumlah OH- yang dihasilkan ketika larut dalam air, basa kemudian dibagi menjadi basa monohidroksi, dihidroksi, dan trihidroksi. Kita bahas satu persatu. Untuk basa monohidroksi merupakan basa yang dalam pelarut air dapat menghasilkan 1 ion OH-. Contohnya adalah KOH dan NaOH dengan reaksi ionisasi sebagai berikut. Terlihat ya, bahwa OH- yang dihasilkan berjumlah 1. Selanjutnya untuk basa dihidroksi adalah basa yang dalam air dapat menghasilkan 2 ion OH-. Contohnya adalah BaOH2 dan MgOH2 dengan reaksi ionisasi sebagai berikut. Nah, adapun basa trihidroksi adalah basa yang dalam air menghasilkan 3 ion OH-. Contohnya adalah AlOH3 dan FeOH3 dengan reaksi ionisasi sebagai berikut. Selanjutnya, teori asam basa Arrhenius ternyata masih memiliki kelemahan, yaitu hanya dapat berlaku untuk senyawa yang dilarutkan dalam air saja, serta tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H+ atau OH-. Nah, kelemahan ini kemudian disempurnakan oleh teori asam basa lainnya. Menanggapi kekurangan teori asam basa Arrhenius, pada tahun 1923, seorang ahli Denmark bernama Johannes N. Brønsted dan Thomas M. Lowry dari Inggris mengembangkan konsep asam basa berdasarkan serah terima proton atau H+, yang kemudian kita kenal dengan konsep asam basa Brønsted-Lowry. Nah, menurut konsep ini, asam adalah spesi yang mendonorkan proton atau H+, sedangkan basa adalah spesi yang menerima atau akseptor proton. Nah, dalam teori ini, suatu asam setelah melepas satu proton akan membentuk spesi yang disebut basa konjugasi. Sedangkan basa yang telah menerima proton kemudian membentuk spesi yang kita sebut dengan asam konjugasi. Sehingga kemudian dikenal dengan istilah pasangan asam basa konjugasi. Asam berpasangan dengan basa konjugasi dan basa berpasangan dengan asam konjugasi. Nah, bagaimana cara kita menentukan pasangan asam dan basa konjugasi dalam suatu reaksi? Mari kita perhatikan reaksi berikut ini.
HF ditambah H2O, reaksi kesetimbangan menghasilkan H3O+, ditambah F-. Nah, spesi yang merupakan pasangan asam basa konjugasi satu sama lain adalah spesi yang mirip dan hanya berbeda jumlah hidrogennya saja. Untuk reaksi ini, maka HF berpasangan dengan F- dan H2O berpasangan dengan H3O+. Terlihat ya, bahwa antara HF dan F- hanya berbeda pada jumlah hidrogennya saja, yaitu selisih 1 hidrogen. HF mengandung 1 hidrogen, sedangkan F- tidak mengandung hidrogen. Selanjutnya untuk H3O+ dan H2O juga sama, hanya berbeda pada jumlah hidrogennya saja, di mana H2O mengandung 2 hidrogen, sedangkan H3O+ mengandung 3 atom hidrogen. Nah, dalam reaksi ini, HF mendonorkan protonnya kepada H2O, sehingga HF kita sebut sebagai asam dan H2O disebut sebagai basa. Kemudian, setelah mendonorkan atau memberikan proton kepada H2O, maka HF akan membentuk F- yang disebut sebagai basa konjugasi. Kemudian untuk H2O, setelah menerima 1 proton dari HF, maka akan membentuk H3O+ yang kita sebut sebagai asam konjugasi. Berikutnya contoh yang kedua, reaksi NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Nah, NH3 berpasangan dengan NH4+, dan H2O berpasangan dengan OH-. Sekali lagi diingat bahwa yang berpasangan adalah spesi yang jumlah hidrogennya selisih 1. Selanjutnya untuk NH3 menjadi NH4+, terlihat bahwa jumlah hidrogennya bertambah, yang artinya NH3 menerima proton sehingga berperan sebagai basa dan pasangannya yaitu NH4+, kita sebut sebagai asam konjugasi. Kemudian untuk H2O menjadi OH-, terlihat ya bahwa jumlah hidrogennya yang semula 2 menjadi 1, yang artinya H2O mendonorkan proton, sehingga berperan sebagai asam, dan OH- yang terbentuk kita sebut sebagai basa konjugasi. Selanjutnya dalam konsep asam basa Bronsted-Lowry, dikenal istilah spesi amfiprotik, yaitu spesi yang dapat berperan sebagai asam maupun basa. Nah, hal ini terjadi karena spesi amfiprotik dapat melepaskan proton maupun menerima proton. Contohnya adalah NH3. Nah, apabila menerima proton, maka NH3 akan membentuk NH4+, sehingga NH3 akan berperan sebagai basa dan NH4+ yang terbentuk disebut sebagai asam konjugasi. Dan apabila mendonorkan proton, maka NH3 akan membentuk NH2-, sehingga NH3 akan berperan sebagai asam dan NH2- yang terbentuk disebut basa konjugasi. Contoh lainnya adalah HSO4-. Apabila mendonorkan proton, maka akan membentuk SO42-, sehingga HSO4- akan berperan sebagai asam dan SO42- yang terbentuk disebut basa konjugasinya. Kemudian apabila menerima proton, maka HSO4- akan membentuk H2SO4, sehingga HSO4- berperan sebagai basa dan H2SO4 yang terbentuk disebut sebagai asam konjugasi. Pada tahun 1923, seorang ahli kimia dari Amerika Serikat bernama Lewis memperkenalkan teori asam basa yang tidak melibatkan transfer proton, melainkan melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas. Berdasarkan hal ini,
Lewis kemudian mengemukakan teori baru tentang asam basa, sehingga partikel ion atau molekul yang tidak mempunyai atom hidrogen atau proton juga dapat diklasifikasikan ke dalam asam dan basa. Nah, menurut Lewis, asam adalah suatu molekul atau ion yang dapat menerima atau akseptor pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat memberikan atau mendonorkan pasangan elektron bebasnya. Contohnya, perhatikan reaksi NH3 dan BF3 membentuk NH3BF3 berikut ini. Untuk NH3, rumus strukturnya dapat kita gambarkan sebagai berikut, dan terlihat bahwa atom pusatnya, yaitu nitrogen, memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian untuk BF3, rumus strukturnya dapat kita gambarkan sebagai berikut, di mana atom B sebagai atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana menggambarkan rumus struktur molekul seperti NH3 dan BF3 ini, silahkan cek video sebelumnya tentang ikatan kovalen dan kovalen koordinasi. Silahkan klik link yang ada di description box video ini. Kita lanjutkan kembali. NH3 mendonorkan pasangan elektron bebasnya kepada BF3 sehingga membentuk NH3BF3 melalui ikatan kovalen koordinasi. Nah, menurut teori asam basa Lewis, NH3 berperan sebagai basa karena mendonorkan pasangan elektron bebasnya, dan BF3 berperan sebagai asam karena menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Contoh lainnya adalah reaksi antara NH3 dengan ion H+ membentuk NH4+. Sama seperti contoh sebelumnya, rumus struktur NH3 dapat kita gambarkan sebagai berikut, dan atom pusatnya, yaitu nitrogen, memiliki pasangan elektron bebas. Nah, NH3 mendonorkan pasangan elektron bebasnya kepada H+, sehingga membentuk NH4+ melalui ikatan kovalen koordinasi. Maka NH3 berperan sebagai basa dan H+ berperan sebagai asam. Nah, dari dua contoh yang sudah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa spesies yang dapat berperan sebagai basa harus memiliki pasangan elektron bebas untuk didonorkan.